Oke, baik adik-adik sekalian, kali ini kita coba bahas mengenai vektor, tentunya pada bagian proyeksi ya. Nah, ini yang adik-adik nantikan ya. Dan adik-adik bicara tentang proyeksi pada vektor, tentunya kita coba gambar dulu, ada vektor B, kemudian dengan pangkal yang sama kita buat vektor A, gitu ya. Nah, adik-adik kalau dikatakan soal, tentukan proyeksi vektor A pada B. Jadi kalau A pada B, tentunya kita tarik dari ujung A. Jadi vektor itu ada pangkalnya, ada ujungnya ya. Jadi kalau A pada B, kita tarik dari ujung A itu ke B. Itulah yang disebut dengan proyeksi vektor A pada B. Maka kita bisa tarik kesimpulan juga, kalau B pada A, kesimpulannya berarti kita tarik dari B pada A, tegak lurus ya. Nah, karena kita bahas adalah proyeksi vektor A pada B, maka kita tarik dari A ke B. Dan proyeksi yang dimaksud vektor A pada B itu adalah, nah di sini deh. Nah ini dia. Jadi kita sebutlah ini vektor C ya. Nah, jadi terkait dengan materi proyeksi pada vektor, kita dapat dua hal dari sini adik-adik sekalian, yaitu yang pertama, kita bisa dapat panjang proyeksinya. Nah, ini. Jadi, ini suatu vektor, kita bisa tentukan panjangnya. Nah, sebenarnya bisa kita dapatkan satu konsep aja, yaitu proyeksi vektornya. Tetapi adik-adik sekalian, konsep menentukan proyeksi vektor lebih ribet dibanding dengan panjang. Jadi kalau soal khusus tanyakan tentang panjang, maka kita langsung to the point, bisa dapatin panjang gitu ya. Nah, ingat adik-adik, panjang proyeksi itu sama dengan, bahasanya sama dengan proyeksi skalar. Bahkan nanti soal-soal PTN, soal ujian semester adik-adik pasti ada juga yang nanyakan tentang panjang proyeksi vektor ortogonal. Jadi ingat, kalau ada kata-kata panjang, gunakanlah konsep ini. Ya, jadi jangan bingung, panjang proyeksi vektor ortogonal. Apa sih yang ditanyakan? Jelas, yang ditanyakan adalah panjangnya. Ya, jadi gunakan konsep panjang vektor proyeksinya adalah A dot B per panjang B. Tentunya ini kita maksud adalah proyeksi vektor A pada B ya, adik-adik. Kalau B pada A, nah beda lagi dong. Kalau B pada A, maka kita gunakan rumusnya B dot A per panjang A. Gitu ya. Oke. Kalau ditanyakan soal tentang vektor proyeksinya, nah ini diminta berupa vektor. Ya. Maka C sama dengan A dot B per panjang B kuadrat dikali vektor B. Maka adik-adik sekalian, panjang proyeksi atau proyeksi skalar itu hasilnya angka. Kalau vektor proyeksi itu hasilnya vektor. Ya. Oke, sebagai contoh soal kita lihat adik-adik. Nah, yang pertama, diketahui vektor A sama dengan minus 5i ditambah 6j ditambah k. Dan vektor B sama dengan i ditambah 2j tambah 2k. Maka tentukan panjang proyeksi vektor A pada B. Yang B, vektor proyeksi A pada B. Oke, kita lihat ya satu-satu. Misalkan proyeksi vektor A pada B, kita misalkan ya adik-adik merupakan vektor C. Maka kalau ditanya panjang proyeksi, ada tadi konsepnya ya, A dot B per panjang B. Di sebelumnya kita sudah bahas bagaimana mendapatkan dot produk, hasil dot dari dua vektor. A dot B gimana? Ya, kita kali yang seletak atau yang sevariabel ya, koefisien-koefisien. Maka ini kita buatkan minus 5 dikali dengan 1 ditambah 6 dikali dengan 2 tambah 1 dikali dengan 2. Oke. Nah, lalu menentukan panjang vektor, ingat ya adik-adik, akar dari jumlah kuadrat setiap unsur-unsurnya ya. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Oke, minus 5 dikali 1 kita pindah kemari. Minus 5, 6 kali 2, 12. Ditambah 1 kali 2, 2. Akar dari 1 tambah 4 tambah 4. Akar 9, oke. Nah, ternyata di atas hasilnya adalah 12 tambah 2 itu 14 dikurang 5. Itu
9, lalu 9 dibagi dengan 3, hasilnya 3. Selesai, adik-adik sekalian, panjang proyeksi vektor A pada B adalah 3. Kemudian, yang B. Tentukan vektor proyeksi A pada B. Nah, itu tadi ada konsepnya, yaitu A dot B per panjang B kuadrat dikali dengan vektor B. Oke, A dot B-nya sama konsepnya dengan yang ini, adik-adik. Kemudian panjang B kuadrat, panjang B-nya tadi kita kuadratin, ya. Lalu dikali dengan vektor B. Nah, penulisan vektor ada 3 kan, adik-adik? Ada dalam bentuk IJK, ya, ada dalam bentuk kolom, dan ada juga dalam bentuk koordinat, ya. Koordinatnya X, Y, Z. Oke. Nah, ini kita buat dalam bentuk kolom. Lalu, ini kita selesaikan. Ini tadi hasilnya 9, kemudian ini akar 9 dikuadratin tetap 9, ya. 9 dibagi 9 hasilnya 1. Oke, maka 1 dikali 122, maka kita boleh tuliskan kembali ke dalam bentuk IJK. Oke, paham ya adik-adik? Proyeksi vektor ada 2 unsur. Silakan dilatih soal-soal yang ada. Nanti akan kita buat juga video soal-soal pembahasan soal-soal tentang proyeksi vektor. Oke, sampai ketemu di video berikutnya adik-adik.